Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan Ilham Nugraha akan mereview kembali pertemuan ketiga hukum pidana bab 2 tindak pidana atau strafbarkeit atau delik. Istilahnya yaitu lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 dari tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan lain-lain. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal acts. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana. Yang pertama, unsur objektif. Perbuatan atau kelakuan. Yang kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Yang ketiga, unsur melawan hukum. 4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. Yang kelima, unsur yang memberatkan. Dan yang keenam, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Di unsur subjektif yaitu kesengajaan atau dolus. Kedua, kealpaan atau culpa. Ketiga, niat atau fondemen. Keempat, maksud atau objek. Yang kelima, dengan rencana terlebih dahulu atau made for the heart rate. Keenam, perasaan takut atau freeze. Mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari A. Bagian delik atau Bijstandelen van het delik meliputi 1. Terdapat dalam rumusan delik. 2. Penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. 3. Harus dibuktikan di pengadilan. 4. Apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa atau frispraak. B. Elemen atau unsur delik. Elementen van delik. 1. Tidak terdapat dalam rumusan delik. 2. Hal yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya. Terhadap akibat yang timbul, hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. 3. Harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan. 4. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. 5. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertunda dari segala tuntunan hakim. D. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. 1. Hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351, 297, 184 KUHP. 2. Hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281, 305 KUHP.
memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Subjek tindak pidana hanya manusia untuk tindak pidana umum, manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus.